sampai kepada kertas kerja ya, maka ya yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Baik. Semangat Selamat pagi Pak. Pak. Semangat Pak. lagi. Baik. Semangat Pak. Ketemu lagi di mata kuliah yang sama di pengantar akuntansi 1 di pertemuan kita yang ke-9. Ya. Apakah teman-teman hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah masih sehat Pak. Baik. Oke, baik teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk kepada materi ya. Di materi kita hari ini materi yang keempat di pertemuan yang ke-9. Di mana di materi keempat ini kita akan membahas yang berkaitan dengan siklus akuntansi. Ya. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas yang berkaitan dengan siklus akuntansi. Nah, di dalam siklus akuntansi ini ya, teman-teman ya, di mana di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas yang berkait dengan bagaimana menjurnal, bagaimana memposting, bagaimana menyesuaikan ya. Maka nanti ya dalam materi ini saya akan menekankan atau menekankan pada ya bagaimana kita menyusun atau menyelesaikan yang namanya kertas kerja. Ya, nanti saya akan menekankan lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan kertas kerja. Untuk jurnal dan lain sebagainya ya, itu sudah kita lewatkan ya, itu sudah kita lewatkan. Yaitu mulai dari bagaimana kita mencatat yang berhubungan dengan transaksi bisnis, ada persamaan dasar, ada jurnal, habis itu ada apa lagi ya di materi-materi yang terakhir kemarin yaitu apa? Penyesuaian. Dimana dia katakan apa di sana ya? Aset umumnya dibagi menjadi beberapa kelas. Yaitu ya, dua dari kelas tersebut adalah apa? Ada aset lancar dan aset tetap. Oke, ya. Lalu pernyataannya adalah benar ya, bahwa ya kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari setahun atau ya adalah aset lancar. Oke. Ya. Aset tetap ya, aset tetap yang dikonversi itu akan menjadi aset lancar. Ya. Itu dia maksud dikonversikan menjadi kas. Ya. Oke, ya. Perhatikan lagi yang berikutnya adalah ya, perhatikan lagi yang berikutnya dia katakan apa ya? Misalnya apa ya? Selain kas ya, ada wesel tagih, ada juga piutang usaha, ada perlengkapan dan beban dibayar di muka. Ya. Itu yang berhubungan dengan apa? Ya, aset. Jadi aset yang memiliki umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun termasuk dalam aset tetap. Ya, ini sepertinya kita sudah bahas ya yang berkait dengan ya aset yang memiliki atau ya umurnya itu lebih dari 1 tahun masuk ke dalam aset tetap. Ya, namun dia katakan apa? Ada beberapa pengecualian tapi prinsip itulah yang bisa diberlakukan. Aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Ya, inilah sebagai pengantar ya. Lalu ya, pandangan berikutnya juga adalah katakan apa? Ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, yang berkaitan dengan apa? Kewajiban. Ya, kewajib ya, misalnya ada ya yang termasuk dalam kewajiban itu ada utang usaha, ada utang gaji, ada utang bunga, ada pendapatan yang diterima di muka. Ya. Nah,
Kewajiban yang jatuh temponya dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya adalah kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang itu contohnya ada apa? Ada wesel bayar jangka panjang, ada yang berkaitan dengan hipotek, ada obligasi, ya. Itu yang berkaitan dengan posisi pasifa, ya, posisi pasifa. Nah, lalu kita masuk ya. Apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Oke, ya. Ada yang masih ingat yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Yang masih ingat silahkan nanggapi apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Pak. Ya, silakan. Monggo. Iya, itu proses pencatatan dalam satu periode akuntansi. Baik, terima kasih Mas Bayudi. Ya, oke, Mas Dawan Fikri, proses aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Baik, terima kasih. Suatu proses untuk menganalisa, mencatat, dan melakukan identifikasi setiap kegiatan akuntansi. Baik, terima kasih Mbak Siti. Oke, ada lagi? Baik ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Mas Waidi mengatakan adalah proses pencatatan yang dilakukan dalam satu periode akuntansi. Baik ya. Ada juga tadi Mas Dawang Fikri yang disampaikan di chatbox. Dia katakan apa? Proses aktivitas yang dimulai dari analisa dan pencatatan transaksi bisnis. Ada juga Mbak Siti, dia katakan apa? Suatu proses untuk menganalisa, mencatat, dan melakukan identifikasi setiap kegiatan akuntansi. Baik ya, terima kasih banyak dan jawabannya sangat super ya. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah suatu proses dalam membentuk, ya, suatu proses dalam membentuk sebuah laporan keuangan atau laporan finansial, suatu entitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima secara umum. Ya, kalau hanya proses mengidentifikasi, hanya proses mencatat, ya, itu belum kelar. Ya, dimana saya akan menjelaskan nih. Yang dikatakan Mas Dawa mulai dari analisa dan mencatat transaksi. Ya, kalau hanya kita sebatas untuk mencatat transaksi bisnis, ya, itu belum selesai terkait dengan siklusnya, ya, belum selesai karena hanya sampai pada mencatat transaksi. Nah, baik yang di Mbak Siti, ya, Mbak Siti dia katakan apa? Suatu proses untuk menganalisa, mencatat dan melakukan identifikasi setiap kegiatan akuntansi. Nah, kalau hanya sebatas untuk menganalisa dan mencatat dan mengidentifikasi, ya, itu juga belum selesai, ya. Karena apa? Karena apa? Siklus akuntansi itu sampai kepada pembentukan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Ya, itu namanya siklus, perputaran. Ya, jadi tidak berhenti di tengah. Ya. Kalau hanya kita menganalisa, mencatat, ya, semua transaksi itu belum selesai. Itu hanya sebatas sampai pada apa? Menjurnal, memposting, ya. Memposting itu kita masuk kepada menganalisa. Habis itu membuat neraca saldo. Kalau sudah sampai pada situ aja itu masih belum selesai. Enggak ya. Siklus akuntansi dia katakan apa? Ya. Suatu proses dalam membentuk sebuah laporan keuangan, ya. Suatu entitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima secara umum. Kenapa dikatakan apa? Bentuk sebuah laporan keuangan yang apa? Yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena ya, hasil atau output dari siklus ini adalah laporan keuangan yang dimana fungsi utama dari laporan keuangan itu apa? Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen atau keputusan strategis. Ya. Nah, saya ulangi kembali teman-teman ya. Jika kita hanya sampai kepada hanya mencatat dan menganalisa, ya, maka itu belum selesai yang namanya siklus. Ya. Ya. Karena di mana di materi pertama, ya, materi pertama saya akan menjelaskan fungsi yang berkaitan dengan fungsi laporan keuangan, kalau saya tidak salah. Di mana dia katakan apa, ya?
Output dari suatu proses akuntansi atau siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Di mana fungsi atau tujuan dari laporan keuangan itu adalah untuk memberikan informasi yang berguna ya untuk pengambilan keputusan. Ya. Informasinya untuk siapa? Informasinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Yang dimana pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah ada pihak internal dan pihak eksternal. Ya. Sehingga membentuklah sebuah siklus ini ya untuk membentuk sebuah laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak tadi, pihak-pihak yang berkepentingan. Ada pihak eksternal, ada pihak internal. Ya. Pihak eksternal itu siapa aja? Ya. Pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan atau yang membutuhkan proses dari akuntansi itu siapa? Investor. Investor dan Bank. bank. Terus dan apa lagi? Kantor pajak. Kantor pajak. Ya, kantor pajak itu yang berhubungan dengan pemerintah. Baik ya, saya lanjut. Nah, seperti apakah proses ya, atau seperti apakah alur yang berhubungan dengan siklus akuntansi itu? Ya, tadi sudah ada yang mengatakan mencatat, ya. Nah, yang pertama di sini ada apa? Ya, di sini adanya apa? Adanya kesepakatan atau adanya komitmen, adanya terjadi kesepakatan atau adanya transaksi, ya. Jika sudah ada transaksi, maka ada apa? Ada dokumennya. Ya, ada dokumennya atau ada buktinya. Jika ada lakukan kerjasama, ya maka ada bukti. Nah, bukti ini ya setelah kita mendapat bukti, maka kita harus apa? Mencatat. Mencatatnya dalam bentuk apa? Mencatatnya kalau dalam akuntansi adalah membuat sebuah jurnal. Nah, teman-teman ya, kita sudah sampai di materi sebelumnya, kita sudah sampai di tahap pertama sudah, ya, tahap kedua sudah, tahap ketiga yang berhubungan dengan mencatat juga sudah. Habis itu setelah kita mencatat, maka kita lakukan apa? Memposting ke dalam apa? Buku besar. Oke ya. Nah, setelah kita mencatat ya, maka ya kita lakukan posting. Setelah memposting, maka ya selanjutnya adalah apa? Ya. Selanjutnya adalah kita melakukan atau menyusun yang namanya apa? Neraca percobaan. Ya. Setelah kita memposting ke buku besar, maka kita menyusun yang namanya neraca percobaan atau neraca saldo. Ya, kenapa dikatakan neraca percobaan? Karena masih ada penyesuaian. Sehingga ya sering saya disebut ya, sering saya mengatakan ya yang berhubungan dengan neraca sebelum penyesuaian itu adalah neraca percobaan. Di mana di sana yang berhubungan dengan apa nantinya? Menghasilkan atau menganalisa apakah ya debit dan kreditnya itu adalah sama. Nah, dan sering saya katakan dalam pengendalian internal, neraca percobaan ini atau neraca saldo ini sering disebut sebagai akun kontrol. Ya. Sebelum kita jauh sampai kepada membentuk laporan keuangan, maka di sini harus di-screening dulu. Ya, dicari dulu. Apakah kita sudah mempostingnya sudah benar? Apakah kita sudah mencatatnya sudah benar? Apakah sesuai dengan apa? Sesuai dengan saldo-saldo normalnya. Di sini. Ya. Sebelum sampai kepada kertas kerja, ya. Sampai kepada kertas kerja, maka adanya apa? Adanya penyesuaian. Ya. Maka gambarnya adalah masih selalu ngeluh kan di situ ya, di mana ya kita menyesuaikan padahal
tahap kita tuh sudah mau selesai gitu kan ya. Tapi masih ada transaksi-transaksi yang perlu kita sesuaikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Maka dilakukan penyesuaian. Ya, setelah kita melakukan penyesuaian, maka ya di sini ya bukti penyesuaian ini ya membentuk ya yang namanya kertas kerja. Kertas kerja itu atau sering ya mungkin teman-teman pernah menyebutnya sebagai apa? Neraca lajur. Dan ada juga yang mengatakan ya kertas kerja 10 kolom. Ada juga yang kertas kerja 12 kolom. Ya. Yang jelas ya, nanti saya akan jelaskan isinya apa aja sih yang berhubungan dengan kertas kerja itu. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, sampai kepada kertas kerja ya, maka ya yang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah apa? Laporan keuangan. Nah, dari kertas kerja setelah kita membuat atau menyusun kertas kerja baru menyusun atau mengeluarkan yang namanya laporan keuangan. Ya, karena apa? Laporan keuangan itu dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Ya, kenapa mereka membutuhkan itu? Ya, karena harus mengetahui yang berkaitan dengan ya keberlangsungan usaha. Ya. Investor membutuhkan informasi itu untuk apa? Apakah dia masih tetap bertahan untuk melakukan investasi di situ? Ya. Habis itu ya untuk pemerintah ya, apakah laporan keuangan itu layak sesuai dengan ya laporan pajak yang diterima tiap tahun. Ya, makanya tadi Mas Bayudi mengatakan ada pajak. Ya. Apakah sudah sampai di sini? Ya, selesai gitu. Ya. Maka tahap terakhir kita akan kembali kemana? Ya, setelah sampai kita membentuk laporan keuangan itu kita sudah langsung kembali kepada apa? Langsung kepada awal lagi, pembentukan transaksi lagi. Ya. Namun teman-teman yang perlu diingat ya, dalam mengeluarkan sebelum nyampe kepada untuk melakukan transaksi kembali di awal di sini ya, maka adanya yang namanya apa? Adanya jurnal penutup. Ya, adanya jurnal penutup. Setelah mengeluarkan laporan keuangan periode tersebut ya, maka di terakhir sebelum kembali kepada yang pertama ya, maka lakukan yang namanya jurnal penutup. Menutup apa itu? Menutup akun-akun yang bersifat apa? Bersifat nominal. Yaitu menutup akun beban. Apalagi menutup akun pendapatan. Apalagi sudah lupa ya. Ya. Beban Pak, beban. Beban sudah. Habis itu pendapatan. Habis apa lagi? Privenya Bapak. Ya, pengambilan pribadi. Habis itu satu lagi. Ikhtisar laba rugi. Laba rugi. Baik ya, baik teman-teman. Ya, inilah yang namanya siklus. Ini namanya proses. Ya, proses. Ya. Dari proses ini, kita sudah membahas ya sampai kepada yang namanya apa? Jurnal penyesuaian. Ya. Kita sudah sampai di jurnal penyesuaian. Sampai di sini. Ya. Memposting kita sudah, menyusun neraca sudah, memposting sudah. Maka ya
Untuk selanjutnya kita ya dalam siklus akuntansi ini ya dalam materi ini ya kita hanya nanti bermulai atau berawal dari yang namanya kertas kerja ya. Nanti kita membahas ya mulai dari yang namanya kertas kerja. Baik teman-teman, itulah materi hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.